warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di hari kedua Matsama Mandua Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, hari ini langsung saja kita akan ada materi Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Syariah, Ukhuwah Watoniyah yang kemudian bernalar kritis yang masing-masing akan dibawakan atau disampaikan oleh Waka Madrasah Sarana Prasarana dan Bapak Guru BK. Sebelumnya Bu Deni perkenalkan ya. Selamat datang Bapak Robi Iskandar sebagai Bapak Wakil Kepala Madrasah Bagian Sarana Prasarana. Pak Robi yang mana ya? Kemudian yang ini Bapak Rosidi, Guru BK kita. Ya, baiklah langsung saja ya. Yang pertama materi akan diberikan oleh Bapak Robi Iskandar. Kepada Bapak Robi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua Panitia PPDB beserta jajaran-jajaran yang lain yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Muhammad Rosidi selaku Guru BK yang saya hormati, sekaligus anak-anak siswa-siswi MAN 2 Probolinggo yang baru masuk atau kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara Matsama walaupun tidak lewat tatap muka, dalam artian lewat program Zoom, tapi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk menyingkat waktu, marilah anak-anak kita sedikit belajar agar kita mengetahui apa sih makna daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Wataniyah. 3 item tersebut intinya hampir sama, yaitu persaudaraan. Karena kita agamanya Islam, jadi persaudaraan Islam di antara kita, baik yang satu negara, satu bangsa, satu ras, satu suku. Kenapa kok begitu? Karena di negara kita, negara Indonesia, terdapat banyak ras, suku, golongan. Cuma yang lebih penting, ukhuwah yang ada 3 itu pembahasannya sifatnya universal atau menyeluruh. Dalam artian yang kita bahas adalah persaudaraan Islam seluruh dunia. Jadi di mana ada negara, di situ pasti ada agama Islam. Intinya begini, kita itu di dalam ukhuwah itu ditekankan oleh Allah untuk punya tata krama, punya adab, dan kita tidak boleh sembarangan. Contoh contoh yang paling sederhana, di saat kita seperti kalian siswa-siswi baru di saat masuk ke MAN 2 Probolinggo, paling tidak kan awalnya kalian tidak tahu siapa yang namanya Pak Sugianto selaku warga kesiswaan,
selaku Ketua BPDP, siapa yang namanya Bu Deni selaku Guru Pembina Mapel Bahasa Inggris, terus siapa yang namanya Pak Rosidi, siapa namanya Pak Robi. Pak Rosidi itu guru BK, teman kalian nanti di saat kalian masuk ke MAN. Terus siapa Bu Rosyati Puspitasari, Bu Ros itu PLT, dan siapa lagi guru-guru yang lain. Paling tidak kalian kan akan bertanya, namanya Bu Ros itu yang mana, namanya Pak Rosidi, Pak Robi, Pak Sugianto, dan yang lain itu yang mana. Di saat kalian pingin kenal, otomatis kalian kan harus mendekat sama guru-guru kalian. Di saat mendekat, kalian tuh harus punya tata krama, bahasanya yang santun, yang sopan, terus kebiasaan yang dulu waktu di sanawiyah atau di SMP yang sekiranya dipakai di madrasah aliyah itu tidak pantas, ya jangan dipakai. Kebiasaan-kebiasaan buruk di sekolah kalian yang sebelumnya jangan dibawa di Mandua Probolinggo. Terus kemudian berikutnya, apakah sama Pak? Mungkin ada pertanyaan, apakah sama Pak? Karena kita pembahasannya ukhuwah Islami ya, di negara Indonesia, di Arab atau di negara yang lain, apakah sama Pak? Tuntunan-tuntunan sholat, syarat sah sholat, sama semua. Yang membedakan adalah kita orang Indonesia, mereka orang di luar Indonesia. Takbirnya sama. Kenapa kok sama? Karena Allahnya sama, Tuhannya sama, satu. Jadi Tuhan di Indonesia dan Tuhan di Arab sama, Allah. Tuhannya satu ya, yang wajib kita sembah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan, Tohan. Jadi Tuhan itu satu, tiada yang lain dan tidak bisa diganti. Mungkin dari penjabaran barusan ada yang kurang jelas dari anak-anak. Monggo dipersilakan, barangkali ada yang mau tanya. Silakan, mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya kepada Pak Robi. Tentang materi hari ini? Enggak, Bu. Baik yang secara umum, mungkin contoh-contoh peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari mau ditanyakan, itu hukumnya secara dilihatnya secara Islam bagaimana? Ayo, jangan malu, jangan Nggak takut. boleh malu. Ayo. Sepertinya anak-anak malu-malu, Bapak. Enggak apa-apa kalau malu bertanya lewat Zoom ini, mungkin kalau sudah KBM di kelas lebih maksudnya tidak malu lagi ya. Biasa pertama kan begitu Bu Deni. Anjir. Sedikit Pak Robi tambah ya mengenai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Sifat yang kita miliki dalam artian orang-orang yang beragama, yang memeluk agama Islam di Indonesia dan di luar Indonesia itu sama. Sama-sama memiliki rasa sedih, rasa senang, punya rasa haus, kepingin tidur atau ngantuk itu sama, lapar, dahaga, sama. Intinya itu makanya kita harus menjaga hubungan kita sesama umat Islam khususnya, baik yang sewilayah atau maksudnya senegara atau di luar negara. Kita jaga, kita tidak boleh suudzon, kita harus berbaik sangka. Karena di agama Islam itu sudah jelas. Kita tuh tidak boleh menyakiti
satu sama lain. Karena apa? Di dalam Islam akan ada pembalasan nanti ya. Misalnya kalian menyakiti teman kalian. Dicubit lah katakanlah. Terus teman kalian tuh tidak berani membalas kalian. Suatu saat pasti kalian akan dicubit oleh orang lain. Itu namanya hukum ki. Ada yang dari sana ya? Ya apa hukum apa kalau kalian nyubit seseorang terus ada yang balas tuh atau dibalas apa namanya hukum ki sos ya. Mungkin nanti kita dalami materi-materi tentang agama di saat kalian sudah masuk di Mandua Probolinggo. Karena di dalamnya itu terdapat bagian-bagian yang ada jalurnya sendiri, ada fikih, ada kurdis, ya, ada akidah akhlak, ada SKI, ada bahasa Arab dan yang lain. Jadi kalian bisa mendalami per bidang tersebut. Halo. Ini pesertanya berapa, Bu Deni? Pesertanya kira-kira nih yang hadir sekitar 80 apa ya Pak ya? 80 sepertinya, saya tidak bisa melihatnya di sini. Untuk hari ini yang hadir itu sekarang adalah 47. Oh, masih 47. Oke, yang masuk masih 47 anak. Oke, mungkin masih belum gabung itu. Kini ku sapa? Kini ku bapri Bagaimana Bu Deni? Bisa selesaikan kalau memang kita tetap berjalan Bapak, walaupun sudah masuk semua atau belum, kita tetap harus berjalan. Monggo. Ayo anak-anak, barangkali ada yang nanya tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Silakan. Saya kalau dari Sulfu. Iya, Mbak Nur Fadilah. Sepertinya anak-anak sudah paham semua mungkin ya Pak Robi, atau mungkin bingung ya mau tanyakan apa? Alhamdulillah kalau anak-anak sudah paham. Bingung Bu, bingung. Oh bingung, oh nanti bisa ketemu Pak Robi ya di mapelnya Pak Robi. Pengen masuk sekolah Bu. Oh gitu. Ya, belum bisa Bu. Pak Robi juga kangen pengen tahu yang namanya Iqbal Ramadhani, Ahmad Anas, dan yang lain pengen tahu ini. Sudah keburu ya. Jadi gini aja sudah materi ini Pak Robi cukupkan sekian. Nanti kita perdalam di saat kita masuk sekolah ya. Bagaimana anak-anak? Iya Pak. Jadi Jangan sih Pak, ada corona sih Pak. Ada corona ada Pak, banyak yang ingin masuk Pak. Kening virus Pak. Ada Pak. Waktunya sudah habis. Kita ingin ketemu Pak. Ya, baik. Kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah supaya corona segera maju Pak. Segera musnah, segera selesai penyakit-penyakit ini ya. Amin. Jadi Pak Robi cukupkan sekian karena di belakang sudah ada pemateri yang berikutnya. Jadi kurang lebihnya Pak Robi mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materi tentang ukhuwah ya, ukhuwah nanti anak-anak bisa ketemu Pak Robi kalau selama masih masa pandemi corona, kalian bisa bertemu di daring ya, daring online seperti itu. Jadi nggak ragu-ragu untuk bertanya
apa yang kalian ingin ketahui atau kurang mengerti. Oke. Keluar dari masalah materi, apakah ada yang ditanyakan untuk Matsama hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ibu Deni punya dari guru BK kita, yaitu Bapak Rosidi. Mari kita persilakan Bapak Rosidi untuk menyampaikan penjelasannya tentang bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Suara saya tes dulu ya. Suara saya bisa didengar dengan baik, Pak Anda? Bisa, Pak? Dengan baik. Halo? Halo, bisa? Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Saya bisa dilihat dengan baik? Bisa. Sebentar dulu saya tes materi ini dulu ya. Nah, ini tampilan ini bisa dilihat, Pak Anda ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa sekali, Pak. Bisa. Bisa dilihat ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin amma ba'du. Yang terhormat Kepala Mendua Probolinggo yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu PLT yaitu Ibu Rosati Puspitasari. Dan yang saya hormati kepada semua WKM, Wakil Kepala Madrasah, dan yang saya hormati juga kepada segenap pendidik dan kepada anak-anak sekalian calon siswa-siswi Mandua Probolinggo yang berbahagia. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya diberi amanah ya untuk menjelaskan tentang bagaimana berpikir secara kritis dan kompetitif ya. Saya coba akan menjelaskan pada kesempatan ini, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rosidi, ya, DRS Muhammad Emuh Rosidi di sini. Ya. Kemudian lebih jelasnya saya mengampu, tidak mengajar saya bukan guru mata pelajaran, tapi saya ini guru BK. Ya, alamat saya berada di Kota Karaksaan, Desa Sidopekso. Ya, kalau kalian itu bingung nyampe di Karaksaan cari makanan yang enak, silakan hubungi saya. Kemudian nomor HP saya yang bisa ditulis di sini, karena selama 3 tahun ini Anda insya Allah pasti akan berhubungan dengan saya ya, karena siswa yang baik itu sering menemui BK. Siswa yang baik sering menemui BK dalam rangka mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, dan sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, inilah profil saya. Nah, ini keluarga saya ini. Ya. Jadi saya sudah beranak-anak ini. Ya, sudah besar anak saya ini. Ya, anak-anak saya ini semuanya sudah kuliah semua di sini ya sekarang. Saya tinggal membimbing kalian nanti. Ya, tinggal membimbing kalian sekiranya kalian itu bisa kuliah semua juga. Jadi setelah dari tahun ini ya, kalian jangan sampai buru-buru mau ke KUA ya. Harus kuliah. Karena pendidikan kalau hanya pendidikan setingkat SMA, MA, SMK ini kurang anak-anak ya, sangat kurang. Ya. Hidup di zaman sekarang ini harus kuliah, harus berpendidikan tinggi. Karena kalau tidak demikian, kita tidak bisa kompetitif, ya. Tidak bisa berdaya saing. Ya. Oke, jangan lama-lama memandang foto ini ya, karena ini akan berdampak ya. Nah, pesan awal dari saya. Pesan awal dari saya ya,
masuklah ke MAN 2 Probolinggo ini secara kafah. Ya, dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Jadi jangan sampai hanya semata-mata datang, diam, pulang, selesai dan dapat ijazah. Bukan hanya itu. Ya, supaya kalian tidak rugi sekolah di MAN ini, dari sekarang niat yang kuat yang baik. Innamal a'malu binniyah. Ya, tergantung niatnya. Niatnya yang hanya enteng-enteng, ringan-ringan, maka nanti setelah sekolah ya tidak akan sungguh-sungguh nanti. Ya, akan enteng-enteng. Ya. Jadi masuklah ke MAN 2 ini secara sungguh-sungguh. Seperti halnya kita masuk Islam, masuk menganut agama Islam ini secara sungguh-sungguh. Ya. Ingat pesan saya, pesan awal ini ya, secara sungguh-sungguh, secara kafah ya. Masuk dengan jiwa raganya. Bukan hanya masuk raganya saja, tapi jiwanya masuk ya. Sehingga di MAN ini betul-betul kalian ini bangga. Ya, harus merasa bangga. Jangan malu dibilang siswa madrasah, ya harus bangga. Karena dengan kalian sekolah di MAN ini ya, Anda bisa kemana saja. Mau kerja bisa, mau kuliah bisa, mau belajar di dalam negeri bisa, di luar negeri sama-sama bisa. Jadi kesempatan kalian sama kesempatannya dengan teman-temanmu yang sekolah di SMK maupun SMA. Jadi jangan ragu-ragu. Ini pesan awal saya ya. Kemudian anak-anakku sekalian ya, ini sudah mengarah kepada tema pembicaraan. Berpikir kritis, pengertian berpikir kritis adalah suatu proses di mana seseorang atau individu untuk mengkomunikasikan dengan Sebentar anak-anak ya, sabar ya menunggu ya. Mas Iqbal mengantuk? Lapar, Bu. Oh iya. Oke, Bu Deni mau bertanya, kira-kira apa rencana kalian kalau sudah masuk sekolah? Sudah masuk sekolah? Kenalan, Bu. Oh, kenalan Ya, dengan kenalan, teman? Bu. Oke, betul. Harus membina hubungan yang baik. Iya. Ya, Bu. Seandainya kita belum masuk sekolah, kita sudah belajar secara online, apa yang akan kalian lakukan selama pembelajaran online? Ketiga, bisa langsung bertanya pada ustadzah atau ustadz yang mengambil pelajaran tersebut. Jadi berarti harus punya keberanian. Keberanian untuk bertanya apa? Harus punya apa? Percaya diri. Percaya diri, betul. Nomor kontak juga yang harus dihubungi dari ustadzah. Seandainya masih tidak menemukan solusi, tetap harus nggak apa-apa, saya coba untuk mengerjakan. Tergantung nanti misalkan penilaiannya benar atau kurang, sudah ada usaha seperti itu ya.
setelah pandemi ini berakhir, kira-kira apa yang akan kalian lakukan selain melakukan kegiatan akademik? Melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, Bu. Seperti Melakukan biasa. hobi misalnya. Iya, bagus. Lalu, ada lagi? Itu kalau yang di rumah. Kalau yang di sekolah apa? Selain belajar materi, apa yang akan kalian lakukan? Bersosialisasi. Apakah kalian akan mengikuti kegiatan ekstra yang lain? Bersosialisasi ya, itu paling bagus, paling utama ya. Bersosialisasi. Lalu? Berkreasi, Bu. Berkreasi, bagus. Apalagi? Bersosialisasi, berkreasi. Baru masuk ini. Oh, bagaimana? Pak Rosidi sudah bisa masuk? Ya, alhamdulillah sudah bisa masuk nih. Ya. Oh ya. Baik, anak-anak dilanjutkan dengan Pak Rosidi ya. Kita stop dulu ya. Ada gangguan. Inje. Monggo. Bisa dengar suara saya ya? Bisa lanjutkan ya? Halo? Halo, silakan Pak. Bisa Pak Rosidi. Oh ya, terima kasih ya. Anak-anakku sekalian, mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan ya. Jadi supaya kalian itu bisa belajar dengan sukses di MAN 2 Probolinggo ini ya, tidak gagal ya, maka sebaiknya selama pembelajaran kalian itu harus bisa berpikir secara kritis. Ya, saya ulangi lagi ya, berpikir kritis itu bukan berarti berpikir marah-marah ya. Seperti orang mau bertengkar itu bukan ya. Urusan berpikir kritis. Tolong ini perhatikan kalau perlu dicatat ya. Saya harapkan setelah pertemuan 10 menit ini saya harapkan bisa bertanya sebagai bukti bahwa Anda tuh kritis. Minimal ada 10 pertanyaan nanti. 3 sesi ya. Pertama ya urutan berpikir ya, dalam bahasa Inggris ini remembering. Tolong dikoreksi Bude ini lidah saya bukan lidah Inggris ini ya. Jadi mengingat, kemudian level kedua ya, urutan kedua memahami. Kemudian level ketiga mengaplikasikan atau applying. Ada suara, mungkin di suaranya ya, ada suara anak-anak yang masih terbuka, mic-nya dimatikan. Kemudian yang keempat, urutan berpikir kritis yang keempat adalah analisis. Kemudian yang urutan kelima adalah mengevaluasi atau evaluating. Dan urutan yang keenam, ini tingkat berpikir kritis tingkat tinggi adalah keriting. Ya, bukan keriting rambutnya ya. Artinya mencipta. Ya. Jadi dari tingkatan berpikir 1 sampai 3 ini adalah dikategorikan sebagai tingkat berpikir yang rendah. Ya. Ini ada keterangan di bawah ini ya. Tingkat berpikir yang rendah. Sedangkan dari urutan nomor 4 ya sampai nomor 6 ini adalah termasuk urutan tingkat berpikir yang tinggi atau hot. Hot itu di sini tidak saya tulis hot ini adalah high order thinking skill ya. Kalau low ini low order thinking skill. Insya Allah kira-kira begitu ya. Nah inilah urutan-urutan ya kalau Anda belajar nanti di mana harus memakai ini ya, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Ini harus dipakai. Ya, harus dipakai supaya belajarmu itu betul-betul sukses nanti. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu apakah mengingat, apakah memahami dan seterusnya. Mengingat ya.
mengingat merupakan tingkat berpikir paling rendah. Ya, yang dijelaskan oleh taksonomi belum ini. Tidak usah berpikir taksonomi kalau Anda ini ya. Yang jelas ya berpikir tingkat rendah. Namun walaupun berpikir tingkat rendah, Anda perlu melakukannya. Nah, karena ini sebagai dasar menuju tingkatan berpikir berikutnya. Jadi seperti mengenal istilah, mengenal definisi dan sebagainya, itu merupakan tingkat berpikir mengingat atau masih rendah. Misalnya definisi dari iman, apakah iman itu, apakah Islam itu dan sebagainya. Ini cara berpikir juga cuma masih rendah, tingkatan rendah. Ya, yang masih seringkali disebut menghafal. Ya, masih menghafal. Misalnya menghafal rumus-rumus, rumus matematika, rumus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bagaimana membuat kalimat yang baik dan sebagainya. Itu kan ada rumus-rumusnya, ya. Itu Anda harus dihafal, ya, harus dihafal, harus diingat. Kalau tidak ingat rumusnya berarti tidak bisa mengerjakan soal-soalnya, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah memahami, tingkat berpikir memahami. Ya, ini yang satu tingkat lebih tinggi daripada mengingat tadi, ya. Yaitu membaca dan memahami deskripsi komunikasi dan sebagainya, ya. Jadi Anda setelah menghafal ya rumus-rumus tadi misalnya rumus present tense dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat pembuatan kalimat-kalimat itu, maka Anda itu harus paham, ya, harus paham, bukan hanya sekedar hafal doang, ya, harus paham, harus ngerti. Kalau nggak ngerti, tanya sama gurunya, ya, insya Allah gurunya senang kalau kalian bertanya, atau tanya sama temannya yang sudah mengerti, ya, jangan malu-malu, malu bertanya sesat di jalan, ya. Jangan malu-malu. Jadi di mana sama-sama belajar. Sama-sama belajar, ya. Oke, memahami. Yang kedua adalah menerapkan. Ini tingkat berpikir lebih tinggi lagi. Ya, di atasnya memahami, ya, di atasnya memahami. Merupakan tingkat pengetahuan tentang kapan, bagaimana menggunakan ide dan sebagainya. Jadi kalau saya umpamakan tadi Anda mengingat rumus, menghafal rumus, kemudian memahami rumus-rumus, kemudian menerapkan rumus-rumus itu dalam bentuk pengerjaan soal biasanya. Begitu. Ya. Ingat ya, mengingat, memahami, menerapkan. Tingkat berpikir rendah, tapi harus Anda kuasai. Ya. Kalau tidak, Anda akan kesulitan nanti. Kemudian yang keempat, ya, tingkat berpikir sudah mulai berpikir tingkat tinggi, ya, yaitu analisis. Jadi tingkat berpikir analisis sudah mulai berpikir tingkat tinggi. Jadi Anda tidak hanya bisa membuat kalimat, tapi Anda itu bisa menganalisa. Ini kok bisa to be ini kok bisa ditempatkan di sini. Ini angka ini kok bisa hasilnya begini. Sudah dianalisa. Ya, sudah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang tingkatan berpikir tingkat tinggi yang kelima yaitu mengevaluasi. Jadi Anda kalau sudah bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti, Anda mengevaluasi, ya. Kebenarannya itu di mana, ya, kekurangannya apa, ini mengerjakannya kok terlambat, cara cepat ya bagaimana dan sebagainya. Anda bisa bertanya nanti, bisa evaluasi diri. Sekali lagi jangan malu bertanya sesat di jalan, ya. Kemudian tingkat berpikir yang tinggi yang terakhir yaitu mencipta. Wah, ini ya. Ini tujuan pokok Mandua Probolinggo nanti, ya. Siswanya sekiranya bisa mencipta, ya. Bukan hanya bisa menganalisis, ya. Bukan hanya bisa mengevaluasi, tapi bisa mencipta. Hebat sekali kalau kalian itu bisa mencipta. Ya. Bayangkan, dari dulu tidak pernah terpikir, ya, ada mobil yang bisa terbang. Ya, tidak terpikir, ya.
Itu karena kehebatan cara berpikir mencipta. Handphone saja ya, handphone yang Anda miliki itu, ya, handphone yang Anda miliki itu ya, nggak pernah terpikir akan ada. Dulu mau nelpon aja sulit ya, mau ngasih kabar pakai telegram dulu ya, seharian baru nyampe, kadang nyampe esoknya. Sekarang cuma dengan hitungan detik ya kabar sudah bisa diterima. Luar biasa. Ini gara-gara bisa mencipta. Ya, termasuk wajah saya, suara saya bisa kedengaran Anda sekarang ini ya gara-gara ya hasil mencipta. Ya. Jadi usahakan Anda keluar dari iman ini bisa mencipta, ya. Bukan hanya bisa memahami ya. Itu harapan saya. Ya. Inilah cara-cara berpikir yang kritis ya. Sekali lagi bukan cara yang marah-marah. Ya. Inilah kesimpulannya. Jadi berpikir kritis itu ya apabila kita sudah melakukan mengingat atau menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Inilah cara-cara berpikir kritis. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada waktu akan saya lanjutkan. Saya akan memberikan kesempatan bertanya kepada kalian semuanya. Sementara demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Rusidi atas paparannya. Alhamdulillah, di situ sudah banyak yang dipaparkan sehingga di situ bisa membangkitkan bagaimana kita untuk berpikir secara kritis. Ya, mungkin dari anak-anak di situ ada yang mau ditanyakan. Ayo, angkat tangan dulu. Rahmatul Adimah. Atau di situ tulis di chat, tidak apa-apa. Monggo Rahmatul Adimah untuk bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Cara-cara apa saja yang bisa mengasah supaya kita bisa lebih berpikiran kritis, Pak? Oke. Langsung dijawab atau gimana nih? Langsung, Bapak. Cara apa saja agar bisa berpikir kritis? Pertama, tahapan tadi itu dilakukan, ya. Tahapan tadi itu dilakukan. Ini tahapan tadi. Ya, dilakukan. Jadi Anda tuh jangan males-males ya. Jangan males-males. Kalau ada pekerjaan dari guru, ada rumus misalnya ya, atau itu harus dihafal, harus ya. Jangan males-males. Karena males ini tempatnya virus, ya. Lebih jahat dari corona males ini. Jadi kalian berada di Mandua jangan sampai males. Kalau males lawan, ya. Berarti itu ada setannya, ya. Ya, jangan males-males. Kemudian saya selipkan trik juga ya, agar Anda juga bisa berpikir kritis, maka Anda itu harus selalu bertanya, jangan puas diri. Ya, selalu bertanya. Ya, misalnya kenapa ini kok hasilnya demikian, hitung-hitungan matematika ini. Kenapa kok hasilnya demikian? Pembuatan kalimat misalnya bahasa Indonesia, bahasa ini kenapa kok demikian dan sebagainya. Ya harus selalu bertanya, jangan sampai cepat berpuas diri. Ya, jangan sampai berpuas diri. Dan harus berani mencoba. Ya, memang kadang-kadang ragu ya. Kalau saya mengerjakan soal ini, benar apa enggak? Kadang-kadang ragu gitu. Ya, tidak usah ragu lah. Kalau memang pertamanya salah, nggak apa-apa. Ya, nanti kan bisa diperbaiki. Orang itu tidak langsung benar. Ya, orang itu tidak langsung pintar. Ya. Langsung berani salah, tidak apa-apa. Nanti akan ada perbaikan nanti dari guru maupun dari teman-teman. Ya. Mungkin ini saja dulu ya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan Bapak di situ dari di kolom chat di situ ada Pak sedikit pertanyaan dari Siti Nur Fadilah Pak. Pak, kan setidaknya kita bisa memahami meskipun kita tidak bisa menghafal. Seperti itu Bapak. Coba diulangi. Di sini Pak, kan setidaknya kita bisa memahami meskipun kita tidak bisa menghafal. Dan mungkin setidaknya bisa memahami walaupun syukur kalau memang bisa memahami tanpa menghafal.
Tapi kalau saya lihat urut-urutannya, ya Anda apakah bisa memahami? Kalau tidak, idealnya ya hafal dan memahami. Ya, masalahnya demikian. Dalam ujian, ya kalau kita ujian, kalau rumusnya Anda hafal, nggak mungkin Anda bisa buka buku. Ya. Kecuali gurunya itu memperbolehkan open book. Misalnya ujian waktu penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi ya misalnya, itu udah ada buka buku, itu udah ada. Makanya harus hafal, ya gitu ya. Jadi idealnya hafal dan paham. Untuk hafal, kita nggak usah ngapalkan ya. Cara-cara menghafalkan yang gampang itu ya. Nggak usah, pokoknya sering dibaca ya, hafal sendiri nanti. Ya, nggak usah dipikirkan. Saya bisa hafal, nggak usah dipikir ya. Kalau kita sering baca, hafal sendiri nanti. Sama dengan kita sholat ya. Kita sholat, sering sholat tiap hari, akhirnya Al-Fatihah langsung di luar kepala. Gitu ya. Silakan yang lain. Akan yang lain, saya senang sekali dengan pertanyaan Anda ini, bagus-bagus sekali ya. Ada lagi Pak, satu lagi. Ya, silakan. Itu Pak, kan ada orang yang memiliki kepribadian introvert. Mereka cenderung pemalu dan pendiam. Jika mereka nggak berani bertanya, jadi apa yang harus dilakukan? Oke, sebetulnya orang introvert ini punya kemampuan bagus ya. Cuma dalam hatinya itu ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Ini yang saya maksud tadi ya, hilangkan keraguan-raguanmu. Kamu pasti bisa. Ya. Jangan sampai takut salah. Ya, lebih baik salah karena mencoba daripada salah gak mencoba sama sekali. Ya, gitu. Ya. Sebagai trik ya saya sampaikan supaya tidak keliru. Kalau Anda mau bertanya dan sebagainya ya harus punya catatan kecil ya supaya nggak lupa. Karena kalau sudah pemalu itu ya awalnya bahan pertanyaannya dikuasai, moro-moro hilang ya, moro-moro hilang loh. Apa yang mau ditanyakan dan moro-moro hilang. Tapi kalau ada catatan kecil langsung kita bisa buka catatan kecil yang ada di dekatnya itu. Demikian ya. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Ayo. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain? Ayo, silakan. Saya kira masih ada. Saya yakin ada unuk-unuk dalam hatimu. Ini cuma mau menyampaikan. Iya, masih malu. Ayo, praktek sekarang. Praktek, tidak usah malu. Ya ini sama teman-temanmu sendiri, sama gurumu sendiri. Iya, ayo sekarang. Ini dari Dinera Pak. Ada, monggo Dinera mungkin bisa menyampaikan. Dari situ tidak malu katanya ya. Mungkin Dinera? Dibaca aja. Dibaca. Kan seandainya itu kan saya kan orangnya kan tidak terlalu suka dilihat kan gitu kan ya Pak. Nah, kalau seandainya saya itu mau bertanya waktu saya nggak tahu gitu, tapi cuman maunya itu cuman berdua antara Pak Guru dengan saya gitu Pak. Itu boleh nggak Pak? Jadi ada pertanyaan khusus privat gitu ya? Iya, jadi nanyanya itu privat gitu loh. Nggak apa-apa, tergantung gurunya saja. Ya, kalau saya boleh-boleh saja. Apalagi kalau saya kan punya program konseling ya. Pencarian khusus tatap muka berdua. Kalau saya boleh-boleh saja. Senang sekali ya. Saya kira guru yang lain saya kira demikian ya. Jadi kalian itu bisa bertanya secara langsung, privat, face to face, berdua bisa. Kelompok bisa. Tapi kalau di dalam kelas ya ketika sudah muncul pertanyaan, apakah harus menunggu berdua kan tidak? Ya. Mungkin bisa ditulis saja kalau memang tidak bisa disampaikan secara lisan, ditulis saja nanti sampaikan tulisannya itu kepada gurunya. Untuk memperluas nanti bisa mohon izin bertemu dengan Bapak Ibu gurunya untuk menanyakan lebih lanjut. Saya kira demikian ya. Oke. Ya. Ada lagi? Ada lagi anak-anak? Silakan. Ada lagi. Tadi sempat ada masih siapa tadi? Rahmatul Adima. Monggo Rahmatul Adima mungkin bisa menyampaikannya. Iya. Baik, ya saya bacakan Pak.
Di situ Rahmatul Adima mempertanyakan Bapak, adakah tips supaya bisa membuat kita lebih percaya diri? Begitu. Oke. Lebih hot ini ya. Supaya percaya diri ya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Kalau saya pedoman saya dalam Al-Qur'an itu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebetulnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Gitu ya. Jadi kita nggak usah menganggap orang lain itu ya lebih unggul daripada kita, ya sama saja. Cuma yang membedakan adalah takwanya. Nah, sekarang nanti kalau Anda menghadapi siapapun ya Anda nggak usah merasa rendah diri ya, karena kan sama kan, belum tentu sudutnya orang itu ya lebih bagus daripada kamu, mungkin lebih bagus kamu. Gitu. Tergantung takwanya. Sehingga tidak perlu ada yang harus rendah diri, sama saja. Ya. Yang penting kita bisa bersikap baik, berbicara baik. Ya. Supaya lebih percaya diri lagi, misalnya akan tampil presentasi misalnya ya. Ya harus persiapan, ya. Harus persiapan, jangan misalnya gurunya memberitakan hari Senin ada presentasi dari mata pelajaran Inggris misalnya begitu ya. Nah, maka Anda harus menyiapkannya. Jangan ujuk-ujuk langsung tampil. Materinya apa, kalau perlu buat PowerPoint, terus caranya tampil bagaimana, harus dipersiapkan. Jangan ujuk-ujuk gitu. Apalagi materinya tidak siap. Karena bisa tidak percaya diri nanti. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Seperti saya ini bicara dengan kalian ini, ya saya menyiapkan diri. Kalau nggak menyiapkan diri, saya nggak bisa mengambil dari mana materinya dan sebagainya. Walaupun saya sudah bisa dari dulu ya tentang materi ini, tapi paling tidak ya ibarat makanan itu perlu dianget supaya lebih nikmat gitu. Ya. Jadi kunci dari percaya diri itu pertama yakin bahwa kalian tuh bisa. Ya, walaupun awalnya agak kesulitan. Tapi setelah 1, 2, 3 kali dicoba, insya Allah akan terbiasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Ya. Yang kedua, harus dipersiapkan materinya jauh-jauh sebelumnya. Saya kira itu saja. Ya, silakan dilanjut. Bagaimana, Nana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, apa pendapat Bapak soal orang yang mengalami demam panggung, Pak? Ini dari Mbak Rohman. Gimana? Apa pendapat Bapak bagi orang yang sedang mengalami demam panggung atau nervous mungkin? Oh, senam panggung atau nervous ya. Sama saja ya. Nervous itu saya kira semua orang itu punya sikap nervous, termasuk Presiden Soekarno. Siapa Presiden Soekarno? Bapak Presiden pertama kita ya. Di awal-awal menit 1 sampai 5 menit pertama nervous itu pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kalau bertahan orang itu lama-kelamaan akan hilang. Nah, gitu. Ya. Jadi memang harus berani. Setelah menyiapkan materinya dikuasai, langsung dicoba. Kalau awalnya masih grogi, nervous dan sebagainya, bertahan aja, bertahan. Nanti akan hilang sendiri. Buktikan. Kalau nggak percaya, buktikan udah. Ya, gitu caranya. Ya, silakan. Baik. Kira-kira mungkin kalau jika ada yang bertanya lagi, nanti bisa ditanyakan ke Pak Rosidi ya. Apabila sudah masanya ada kalian masuk sekolah, bisa secara japri atau WA, bisa juga langsung seperti itu. Pak Rosidi, untuk materi selanjutnya Pak Rosidi mungkin berjiwa kompetitif. Oh ya, masih ada waktu untuk saya? Masih ada. Oke, ya, terima kasih ya. Saya lanjutkan ya. Silakan simak baik-baik ya. Karena ini materi yang lebih menantang ya, yang lebih menantang lagi. Ya.
Bentar. Nah, sekarang ya, gimana cara berpikir kritis ya? Berpikir kritis belum cukup. Nah, jadi Anda setelah melakukan tahapan-tahapan ini ya, masih belum cukup ini ya, untuk menjadi siswa yang hebat di MAN 2 Probolinggo belum cukup ya. Supaya Anda sempurna menjadi siswa MAN 2 Probolinggo ini ya, maka Anda harus memiliki jiwa kompetitif, mampu bersaing dengan orang lain secara sehat. Ya, secara sehat. Ini saya garis bawah ini. Bersaing secara sehat. Jadi jangan sampai mencapai prestasi dia dengan menikung orang lain. Ya, tidak boleh ya, secara sehat. Bersaing secara sehat, bertanding secara sehat. Ini, jurus memiliki jiwa yang kompetitif. Ya. Pertama ya, ini perhatikan, ketika orang lain mencapai kesuksesan yang besar, maka dengan kesuksesan orang lain itu dapat memotivasi Anda untuk bekerja atau belajar lebih keras lagi. Ya. Jadi kalau Anda melihat temanmu berhasil, maka Anda semakin dipacu lagi ya untuk belajar. Ya, gitu. Jangan diam. Ya, karena kamu pasti bisa. Ini yang pertama. Ya. Oke. Yang kedua ya, ketika mendapat ide, punya rencana, berpikirlah untuk memulai dengan tindakan nyata sesegera mungkin. Ya. Jadi jangan sampai rencana tinggal rencana, tidak pernah dilaksanakan. Ini jangan sampai ya. Jadi punya ide, punya rencana, punya pemikiran langsung dipraktekkan. Ya. Misalnya Anda mempelajari bagaimana tentang teknik berpidato dengan baik. Misalnya ya, dengan bahasa Inggris misalnya begitu ya. Materinya dikuasai, tekniknya dikuasai, langsung dipraktekkan kalau sudah diberi kesempatan oleh Bapak Ibu gurunya gitu loh ya. Jangan hanya di rencana doang. Ya. Istilahnya kata anak-anak itu NATO ya. Ya, NATO, no action, talk only. Jadi tidak ada tindakan, hanya bicara doang, ngomong doang. Jangan sampai menjadi orang NATO ya, no action, talk only. Jadi yang kedua ini harus rencana dan tindakan, action. Kemudian yang ketiga, ya, hal terbesar yang membuat takut Anda adalah kegagalan. Ini jangan sampai ya, kegagalan itu pasti ada. Rata-rata orang sukses itu gagal duluan. Setelah itu sukses. Ya, jarang sekali ya orang sukses itu langsung berhasil ya. Pasti melewati perjuangan, lika-liku, kesulitan berbagai macam. Ya. Kalau saya ceritakan ya ingat siapa penemu listrik itu? Siapa? Thomas Alva Edison. Ya. Dia dalam percobaannya gagal sebanyak 900 kali lebih. 900 kali lebih dia gagal. Ya. Tetapi akhirnya dia memaksa, mencoba lagi, berlatih lagi, dicoba lagi, gagal lagi dan sebagainya. Akhirnya dia berhasil ya, menemukan listrik sampai kita nikmati seperti sekarang ini. Ya. Jadi rata-rata orang sukses itu diawali oleh kegagalan karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Ayo jangan takut ya, jangan takut mencoba. Kalau sudah dapat pelajaran dari gurunya dicoba aja, salah nggak apa-apa, tidak akan dimarahi. Ya, jadi harus berani mencoba. Penyakit yang menggana juga nih, rasa takut mencoba. Kemudian yang keempat ya, melihat kompetisi sebagai tantangan. Nah, maksudnya begini nih, kalau ada lomba-lomba Anda ikut. Ya, ikut. Jadi belajar bertanding. Jangan sampai hanya menguasai di kandangnya sendiri istilahnya ya. Di sekolah jago, tapi dia untuk menguji kemampuanmu kan harus melawan dari siswa dari sekolah-sekolah lain. Ya. Mungkin awalnya berkompetensi bertanding dengan teman-teman sekelasnya, teman-teman sesatu sekolah. Kemudian harus belajar bertanding dengan teman-teman dari sekolah lain. Ya.
Nah, Anda kalau kuliah nanti teman-temanmu dari berbagai sekolah. Jadi harus berani berkompetisi. Jangan sampai takut. Ya, kalah menang urusan belakang. Yang penting tanding. Nah, gitu. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, kegagalan memotivasi untuk membuat perubahan tertentu. Ya, tidak usah digubris soal kegagalan. Kan Anda bangkit. Ya, Anda bangkit. Gagal ulangan, dapat matematika dapat 3 misalnya. Ya, coba lagi ya. Ya, gagal lagi dapat 5, coba lagi. Gagal lagi dapat 6, coba lagi. Artinya jangan sampai putus asa. Ya. Jangan sampai jera dengan kegagalan. Ya. Gagal tidak apa-apa sekarang, tapi besok sukses gitu. Ya. Yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, semua teman Anda adalah kompetitif. Ingat secara sehat ya. Jangan sampai bermusuhan. Ya, jangan sampai bermusuhan. Jadi walaupun Anda tuh bersaing dengan temannya, jangan sampai bermusuhan. Ya, bersaing dalam hal yang positif. Ya. Mungkin pada waktu ulangan ya, pada waktu ulangan bersaing. Tapi setelah selesai ulangan berteman lagi, canda ria lagi gitu. Ya. Sama dengan orang petinju itu, ketika tanding dia sangat bersemangat ya untuk menerkam lawannya ya sampai dia itu lawannya mengeluarkan darah-darah dan sebagainya ya. Tapi lihat setelah dia selesai bertanding ya langsung dia berpelukan, langsung berpelukan itu satu contoh saja ya. Jadi boleh bersaing tapi bersaing yang sehat. Jangan sampai dengan adanya persaingan itu menimbulkan permusuhan. Ya, itu tidak baik dan tidak diajarkan di Man 2 Probolinggo. Nah, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Bagaimana kita cara berpikir kritis dan kompetitif. Ya. Sebelum mengakhiri, saya masih buka sesi lagi. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Kita batasi 3 aja. 3 yang bisa bertanya tentang jiwa kompetitif. Silakan anak-anak. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua kita atau masih 3. Kurang pede? Kalau kurang pede, mumpung sekarang, ayo hancurkan ketidakpedeanmu itu ya. Oke. Silakan kalau memang kurang pede, hancurkan mumpung dari sekarang, ya coba. Beranikan diri, pasti ini ada unek-unek. Saya yakin di hati Anda itu banyak unek-unek, pasti ini. Ya. Silakan. Udah nih hitung sampai 5 ya. Kalau sampai 5 nggak ada pertanyaan, berarti Bu Deni anggap kalian sudah siap untuk berjiwa kompetitif ini. 1. 2. Mbak Laila mau pasti mau bertanya yang senyum ini. Bunda. 3. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, ya. Dengan Rahmatul Adima, Bu. Oke, Mbak Rahmatul, silakan. Misalnya kita ada rencana buat kewirausahaan atau sesuatu tuh, Bu. Tapi kita tuh nggak punya kayak dananya gitu. Ada solusinya tah, Bu? Silakan Pak Rosidi. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya ada dengar ya? Ada rencana mau bikin wirausaha, Pak, tapi kita tidak punya dana. Bagaimana solusinya? Oh gitu, ini langsung jadi wirausahawan ini. Oke, enggak apa-apa walaupun bukan bidang saya. Gampang ya. Berarti Anda itu mau berwirausaha tanpa modal. Tanpa modal. Modal itu ada 2 ya, ada 2. Pertama modal berbentuk uang. Ya Anda enggak punya uang katanya ya. Ya gampang, nggak usah punya uang, enggak apa-apa dulu. Kalau nggak punya uang, maka Anda bisa punya modal kepercayaan. Ya, tapi harus jujur. Ya, modal kepercayaan. Misalnya Anda tidak punya modal, tidak punya barang, maka bawalah barang orang lain. Ya, misalnya Pak, Bu, bolehkah saya menjualkan barangnya Bapak, barangnya Ibu? Oh ya boleh, tidak apa-apa. Ya saya bawa sekian gitu. Nah, tentunya rembukan, ini dijual berapa? Misalnya dijual 100
50. Ini dari saya 100. Kan sudah dapat 50. Tanpa modal. Nah, gitu. Itu modal kepercayaan. Ya. Gitu. Nah, kan enggak usah modal ya itu. Ini bisa dengan cara demikian. Itu salah satunya. Ya. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. 3 ya tadi ya. Ya. 2. Oh maaf ya, 4 ya. 4. 4,5 nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Oke, 5. 5 Bapak sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin mereka sudah siap untuk berkompetitif sepertinya, Pak. Oh, gitu. Ya, terima kasih kalau sudah tidak ada yang bertanya. Kalau masih ada pertanyaan, Anda tidak bisa diungkap di forum ini ya. Kalian bisa nyimpan nomor WA saya ya. Nomor WA saya itu WA yang abadi ya. Tidak akan dihapus ya. Silakan bertanya lewat WA ya, kapanpun saja, kecuali tengah malam ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi sudah selesai materi kita hari ini. Saya akan menyerahkan sesi ini pada Pak Lukman ya. Kami harap, Bu Deni harap, Pak Rosidi harap, Pak Robi harap kalian bisa menyerap materi hari ini dengan baik dan bisa menerapkannya di sekolah maupun masyarakat. Monggo Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Deni, Bapak Rosidi dan Bapak Robi yang sudah waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Ya, untuk besok di situ kita akan melanjutkan dengan materi yang agak panjang, di mana di situ nanti akan diisi dengan kakak OSIS dan kakak-kakak dan sebagainya. Di situ juga akan dikenalkan tentang program-program keterampilan, baik itu prodistik dan juga keasramaan. Ya, di mana di situ kita akan mengetahui tentang asrama, tentang program prodistik seperti multimedia, programming, kemudian desain ataupun multimedia, dan juga di situ di situ ada keterampilan apa saja. Di situ akan dibahas besok ya. Jadi di situ besok jangan dilewatkan karena di situ akan seru. Di situ bisa sharing dengan kakak-kakak kelasnya ya, seperti itu. Ya, baik, di situ kita akan bertemu di besok. Mari kita tutup sama pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.